Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang perawatan jenazah dan kita berada pada pembahasan salat jenazah. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca sebuah hadis bagaimana Rasulullah membaca doa yang cukup panjang, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Dan doa ini dibaca setelah takbir keberapa? Setelah takbir keberapa? Ketiga. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, salawat atas Nabi. Setelah takbir ketiga adalah doa yang kita sebutkan. Taib. Ada hadis yang lain yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat jenazah maka dia membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, Rasulullah apabila salat jenazah maka dia berdoa yang artinya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, orang-orang yang mati di antara kami, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil kami, yang dewasa dari kami, laki-laki dari kami, perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan dia di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas iman. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari pahalanya. Maksudnya pahala atas kematian tersebut. Karena dalam kematian itu ada pahala yang banyak sekali, mengurusi jenazahnya, menyolati jenazahnya, mengantarkan dan menguburkan mayat. Itu pahala ketika ada kematian. Wala tudhillana ba'dahu, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah ia meninggal. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah salah satu doa yang sah untuk diucapkan ketika salat jenazah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ini bisa digabungkan dengan yang telah lalu. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah ini selesai, kemudian digabung dengan doa ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Terus sampai selesai, boleh. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ini harus salat jenazah sementara kita tidak hafal doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Insya Allah di antara kita atau kebanyakan kita belum hafal.
Andai kan sudah hafal pun lupa. Karena memang sholat jenazah itu jarang terjadi. Beda dengan sholat-sholat yang lain, surat-surat yang kita baca setiap hari, atau doa-doa yang itu adalah rutinitas kehidupan kita. Doa masuk rumah, doa masuk masjid, doa masuk WC, ini kita hafal. Doa iftitah, baik yang pendek maupun panjang, itu kita hafal karena kita praktekkan sehari-hari. Tapi doa untuk sholat jenazah, maka biasanya atau banyak di antara kita yang belum menghafal atau lupa dengan doa tersebut. Maka bagaimana solusinya? Solusi terbaik adalah kita berusaha menghafalnya. Ini solusi terbaik. Tapi kalau tidak mampu, maka dikatakan oleh para ulama, bahkan Jabir radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, beliau mengatakan tentang doa sholat jenazah. Beliau katakan, ma qaddara lana Rasulullah wala Abu Bakrin wala Umar fadalla ala annahu la yata'ayyanu du'aun makhsus. Tatkala Nabi Muhammad SAW tidak menentukan, Abu Bakar dan Umar pun juga tidak menentukan doa secara khusus untuk sholat jenazah, maka ini menunjukkan bahwa tidak harus dengan doa-doa yang dikhususkan tadi. Artinya Nabi SAW kadang-kadang doa yang pertama, kadang-kadang doa yang kedua, dan kadang-kadang mungkin yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita tidak harus mengucapkan doa ini. Dan bahkan para ulama mengatakan apabila betul-betul tidak menghafal doa, baik yang pertama atau yang kedua, maka paling minimal berdoa supaya sang mayat diampuni dosanya. Masa nggak bisa Allahumma gfir lahu? Masa nggak bisa? Minimal itu. Jadi takbir ketiga Allahu Akbar, daripada nggak hafal yang banyak-banyak, kemudian daripada diam, ya sudah Allahumma gfirlah. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfirlaha, ya Allah ampunilah ia. Terus bagaimana? Diam ketika imam masih lama, diulang-ulang tidak mengapa. Ya. Dan ini memicu kita supaya kita berusaha untuk menghafal kelanjutan daripada doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga sekali lagi seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam, ya, Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan bahwasanya aqallu du'a al-janaiz mithlu Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfirlah. Itu yang paling minimal doa untuk sholat jenazah. Kalau memang tidak hafal, maka jangan sampai diem. Paling minimal mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ini yang paling minimal. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a, rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu sekalian melaksanakan sholat mayat, sholat jenazah, ya, maka murnikanlah doa atau khususkanlah doa bagi mayat tersebut. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Nabi memerintahkan supaya mendoakan mayat, maka mendoakan mayat itu menjadi sebuah kewajiban dalam sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu ada kewajibannya, bahkan sebagian para ulama mengatakan ini rukunnya sholat jenazah adalah
mendoakan mayat. Murnikan, khususkan betul-betul mendoakan mayat. Anda kan harus menyebut pribadi, maka ini min bab tabi', hanya ngikut saja, tapi intinya adalah mendoakan mayat. Sama ketika kita ziaratul kubur, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum apa? Ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Di situ ada lana. Itu untuk kami. Kami memohon kepada engkau buat kami dan mereka, yaitu ampunan. Para ulama mengatakan tujuan kita ziaratul kubur di antara yang paling penting adalah mendoakan mayat. Maka untuk kita ini mengikut saja, tabi' cabang dalam salat jenazah, karena inti daripada salat jenazah itu adalah memberi syafaat pertolongan untuk si mayat, maka murnikan, khususkan doa untuk sang mayat. Karena memang tujuan inti daripada salat jenazah itu adalah mendoakan sang mayat. Jadi jangan sampai nggak ada doa untuk mayat. Karena ini adalah inti daripada salat jenazah, maka kita harus memurnikan, mengkhususkan doa untuk sang mayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama bahwa apabila yang mati adalah anak kecil, yang mati anak kecil, kira-kira doanya apa? Karena kalau kita baca doa-doa tadi, itu kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk si mayat, sementara mayat itu adalah orang-orang dewasa. Karena yang berhak mendapatkan ampunan itu adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa adalah orang yang dewasa. Sementara anak kecil yang belum balik, kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari 3 kelompok, wa dzakara minha anis saghiri hatta yahtalim. Di antara 3 orang yang diangkat pena, tidak ditulis dosa dan pahala, adalah anak kecil sampai balik. Pertanyaannya adalah, ketika anak kecil yang meninggal dunia, kita salat jenazah ya, lalu doanya bagaimana? Maka sebagian para ulama mengatakan, karena Nabi tidak memerinci doa salat jenazah, maka boleh dibaca doa seperti doa salat jenazah yang pertama dan yang kedua. Itu boleh untuk orang dewasa dan boleh untuk anak kecil. Alasannya apa? Karena Nabi mengajarkan doa tersebut dan Nabi tidak memilih dan memilah, ini untuk anak kecil, ini untuk dewasa, tidak. Maka boleh, yaitu kita doakan dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau seperti doa yang tadi, Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina, dan seterusnya. Apakah anak kecil juga dimintai doa atau dimintai kepada Allah untuk diampuni? Ya. Karena dalam doa ini di sini ada kalimat wasaghirina, dan ya Allah ampunilah untuk anak kecil kami. Tidak ada masalah, meskipun dia belum berdosa, tapi kita mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada sebagian para ulama meriwayatkan sebuah hadis, yaitu dari Imam Ahmad dari Mughirah ibnu Syu'bah, yaitu mendapati sebuah hadis dari seorang sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Beliau ini pernah, Mughirah ibnu Syu'bah ini sahabat dekatnya Nabi SAW, pernah meriwayatkan hadis-hadis tentang masul khuffain, mengusap sepatu sebagai ganti daripada mencuci kaki ketika wudhu. Nah, beliau mengatakan, yakni Mughirah bin Syu'bah dan
Imam Ahmad menyatakan hadis ini marfu', terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? As-saqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmati wal afiyah. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, seorang sahabat Nabi, bahwasanya yaitu janin yang gugur, as-saqtu, janin yang gugur yang sudah ditiup ruh, itu kan hukumnya hukum mayat itu, ya. Kalau belum ditiup ruh, kebanyakan para ulama menganggap belum dianggap anak. Tapi kalau sudah ditiup ruh, itu dikenal dengan as-saqtu, yaitu janin yang mati, gugur, yang sudah ditiup ruhnya, itu disolati mayatnya dan didoakan, tetapi doanya untuk kedua orang tuanya. Apa doanya? Didoakan untuk orang tuanya ampunan, rahmat, dan afiyah. Afiyah itu kesehatan, keselamatan, dan semisal. Kemudian bagaimana caranya? Ada riwayat yang lain, wa mimma rawahul Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an. Di antara doa untuk sholat jenazah yang masih kecil jenazahnya, ada sebuah doa dari Abu Hurairah, dan doa ini terangkat kepada Rasulullah SAW, bahwa doanya adalah Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayhi wa faratan wa syafi'an mujaban, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Maka panjang. Jadi doa kalau mayatnya anak-anak, maka kalau tidak didoakan dengan doa-doa yang biasa untuk dewasa, maka ada doa khusus untuk anak-anak, yaitu Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah mayat ini, anak kecil ini, sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Karena orang tua ketika ditinggal mati anaknya yang masih kecil, maka anak kecil ini kalau orang tuanya sabar, anak kecil ini bisa memberi syafaat nanti hari kiamat. Kalau sabar. Apalagi kalau sampai anak 2, 3 dan semisal. Wa faratan wa syafi'an mujaban. Demikian pula simpanan dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, perberatlah dengan kematian anak ini timbangan kebaikan orang tuanya. Wa a'zim bihi ujurahuma. Dan besarkan dengan kematian anak ini pahala kedua orang tuanya. Wal hiqu bisalihi salafil mu'minin. Dan gabungkanlah anak kecil ini yang mati dengan saleh, orang-orang yang saleh dari kalangan para salaful mu'minin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan jadikan anak ini dalam tanggungan Nabi Ibrahim. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Dan jagalah anak ini dengan rahmatmu ya Allah dari azab neraka jahim. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, bahwa kalau kita ingin mendoakan khusus ketika yang mati itu adalah anak-anak belum balik, maka doa semacam ini. Yang intinya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kalau misalnya kita nggak hafal bagaimana? Ya kalau misalkan kita mendoakan orang tersebut Allahumma ighfir lahu, tapi kalau mendoakan orang tuanya berarti Allahumma ighfir lahuma. Ya, kalau tidak bisa, jadi kepada orang tuanya, bukan kepada si anak tersebut. Karena anak ini di dalam Islam, akidah kaum muslimin, anak orang Islam itu dihukumi Islam otomatis. Jadi anak lahir, bapak ibunya Islam, maka anak tersebut dihukumi Islam. Ketika balik tidak perlu bersyahadat, tidak ada syahadat ketika balik, kecuali orang yang tadinya kafir mau masuk Islam, maka dia bersyahadat. Seperti kondisi para sahabat Nabi, kebanyakan mereka dahulu
kafir kemudian masuk Islam, bersyahadat. Tapi kalau anak-anak orang Islam ya dilahirkan dalam kondisi orang tuanya Islam, maka dia otomatis dihukumi Islam. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang sahih, kalau ada anak orang Islam kecil meninggal dunia, maka dia menjadi pelayan-pelayan di surga, terutama bagi orang tuanya. Yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah anak orang kafir ketika mati dalam kondisi belum balik. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tetapi pendapat yang kuat, kalau memang dia belum balik, insya Allah nanti akan ada ujian di akhirat kelak, kemudian Allah melihat apakah dia beriman atau tidak, baru kemudian ditentukan setelah dia diuji berikutnya. Sebagian yang lain mengatakan masuk surga karena keumuman hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Hurairah. Hadis ini sangat masyhur dan memang hadis ini adalah hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih. Apa itu? Jadi kalau membahas tentang mayat, jenazah atau pengurusan jenazah itu tidak lepas dari hadis ini. Ini termasuk pokok pembahasan hadis tentang perawatan jenazah. Apa itu? Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi SAW, segerakanlah urusan jenazah itu, karena sesungguhnya jikalau jenazah itu baik, maka berarti kebaikan yang engkau segerakan kepadanya. Namun jika jenazah itu tidak demikian, yaitu jelek, maka kejelekanlah yang engkau letakkan dari pundak-pundak kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika ada kematian, maka kita diperintahkan untuk menyegerakan urusan jenazah. Dan urusan jenazah ini mencakup semua perkara berkaitan dengan pengurusan jenazah dari awal sampai akhir disegerakan. Jadi bukan hanya mengantarkannya saja. Apa pengurusannya? Pertama, apa kira-kira? Hah? Belum dimandikan. Sebelum dimandikan, apa kira-kira? Dipastikan kematiannya dulu. Jangan-jangan masih hidup. Ya. Jadi dipastikan. Bagaimana caranya? Ya dilihat tanda-tandanya. Bila perlu dengan alat medis. Makanya dahulu para ulama mengatakan disyariatkannya mempercepat urusan jenazah itu, ini zaman dahulu. Kecuali apabila orang itu meninggal mendadak, jangan segera-segera. Karena dahulu nggak ada alat medis dan jarang orang mengetahui tanda orang mati. Maka kadang-kadang disegerakan, ternyata ketika dimandikan hidup, ya sadar. Ternyata belum meninggal dunia. Artinya di sini bahwa kalau kita melihat ada orang mati, dipastikan kematiannya betul-betul, ada tanda-tandanya, dicek dengan alat medis dan semisal. Kalau betul-betul dia itu meninggal dunia, maka segerakan urusan yang berikutnya. Apa itu? Yaitu dimandikan. Memandikannya pun juga kalau bisa dipercepat, disiapkan semuanya, lalu kemudian dipercepat memandikannya. Setelah dimandikan diapain? Hah? Dikafani. Jadi kafan kalau bisa siapkan dahulu ketika dia meninggal dunia, bukan sebelum mati, bukan ya. Tidak ada syariatnya mempersiapkan kafan sebelum mati, tidak ada. Orang-orang sekarang untuk mengingat kematian itu siap-siap beli kafan sendiri. Jadi kalau pingin pingin ingat kematian, dilihat aja kafannya. Ini tidak ada seperti ini. Ya, kita nggak tahu kita ini mati di mana. Mungkin saja kita mati di sisi kafan kita, mungkin saja kita mati di tempat yang lain sehingga kafan ini tidak kepakai. Sama dengan orang yang menggali kuburnya sendiri, persiapan mati. Digali kuburnya di kampungnya, ternyata matinya di luar negeri. Ternyata matinya di luar pulau sehingga tidak bisa dipulangkan, nganggur kuburannya. Jadi tidak demikian. Mempersiapkan kematian itu dengan syariat.
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, mengingat kematian dengan ziaratul kubur, menjenguk orang sakit, mengantar orang mati, ya kan? Kemudian membaca hadis-hadis Rasul, membaca Al-Quran, banyak sekali kematian disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini termasuk mengingat kematian. Kemudian dikafani dengan bagus, ya, dipersiapkan dahulu, kemudian setelah dikafani maka disolatkan. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara bukti bahwa mempercepat urusan mayat ini mencakup segala hal, yaitu sholat jenazah beda dengan sholat yang lain. Sholat jenazah itu cuma 4 kali takbir, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, ya, nggak ada sujud. Kenapa demikian? Untuk mempercepat urusan jenazah. Jadi kalau ada imam sholat jenazah, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Ar-Rahman, nah ini dari mana asal usulnya gitu loh. Ini malah lama ini, dan tidak ada dasarnya. Jadi yang ada baca surat Al-Fatihah, takbir lagi, kemudian doa, takbir lagi, salawat, kemudian takbir lagi, doa, kemudian salam. Ini yang ada. Jadi nggak ada baca surat. Bahkan di situ tidak ada yang namanya doa iftitah. Kalau sholat biasa kan ada iftitah. Nah ini memperlama, maka dipersingkat tanpa iftitah. Baik yang paling pendek maupun yang panjang tidak perlu kita iftitah. Ini demi mempercepat urusan jenazah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula setelah disolati sudah tidak usah ceramah-ceramah panjang-panjang. Karena kita melihat sebagian orang itu berusaha untuk menjadikan kumpulnya banyak orang ini kesempatan tausiah. Ya bagus niatnya, tapi sekarang momennya kurang tepat. Momen menguburkan jenazah itu bukan momen untuk tausiah. Ya, apalagi kadang-kadang yang meninggal ini orang penting, sehingga orang-orang penting yang banyak itu datang. Akhirnya gantian tausiah, fulan 10 menit, fulan 10 menit, fulan 10 menit, akhirnya 1 jam. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi mayat ini menunggu diantar. Ini tidak benar seperti ini. Kalau hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang penting, ya, mungkin hal-hal mengingatkan sesuatu yang mungkin dilalaikan orang, sekedar saja silahkan. Tapi kalau memperlama ini tidak benar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi demi untuk mempercepat urusan jenazah, maka setelah sholat jenazah tidak ada hal-hal yang sifatnya itu memperlama, ya, tidak perlu ceramah agama, tidak perlu membahas tentang hukum yang berkaitan dengan jenazah, semua lengkap kayak daurah gitu. Tidak pernah, tidak seperti ini, ya. Kemudian segera dibawa ke kuburan dengan langkah yang cepat, tetapi tidak sampai kepada batas, yaitu khabab. Khabab itu lari. Jadi kalau lari ini sudah kecepatan, tidak boleh. Jadi jalan tapi dipercepat. Kalau kita jalan biasa, ya, misalnya 500 meter, kita jalan biasa itu butuh waktu misalnya berapa jam, maka kita katakan dipercepat itu 10 menit misalnya. Kalau lari kan 5 menit, tapi di sini dipercepat dari jalan, tetap jalan, bukan lari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah bahwasanya perintah untuk mempercepat segala urusan jenazah itu hukumnya sunnah. Artinya apabila tidak dipercepat itu adalah khilafus sunnah, kurang afdol, ya. Sementara Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu ulama mazhab Zahiriyah, itu mengatakan menyegerakan semua urusan jenazah wajib. Kalau tidak dipercepat dosa yang mengurusinya. Namun ikhwan fillah azakumullah, kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah mayoritas para ulama mengatakan bahwa mempercepat urusan jenazah itu termasuk sunnah Rasulullah, itu yang afdal. Apabila ada kelambatan sedikit dan semisal, maka ini adalah menyelisih yang lebih afdal atau kurang afdal. Kemudian ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama bahwa bedakan antara menyegerakan urusan jenazah dengan tergesa-gesa. Menyegerakan urusan jenazah ini diperintahkan, tergesa-gesa itu dilarang. Ya. Menyegerakan urusan jenazah itu diperintahkan, sementara tergesa-gesa ngurusi jenazah itu terlarang. Mana dalilnya diperintahkan? Ya ini, asri'u, segerakan urusan jenazah. Sementara tergesa-gesa itu Rasulullah mengatakan al-ajalat al-ajalatu minasyaiton. Rasulullah mengatakan tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dalam segala sesuatu tergesa-gesa itu dilarang dan tercela. Lihat bagaimana seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tergesa-gesa menghafal Al-Qur'an, maka Allah menegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau segera-segera tergesa-gesa menggerak-gerakkan lisanmu supaya engkau ingin tergegas supaya cepat menghafalnya. Dilarang oleh Allah. Jadi antum kalau menghafal Quran tergesa-gesa, ya misalnya sehari 1 juz hafal, ya bisa, besok hilang semua, ya. Tapi jangan tergesa, kemudian dipahami, kemudian betul-betul mutqin, dihafal betul, perlahan-lahan, ada batasan, jangan sampai berlebihan. Mungkin sehari 2 halaman, 3 halaman atau 4 halaman misalnya, kemudian diulang terus, besok lagi tambah, itu bisa. Tapi kalau sehari 1 juz misalnya, sehingga dalam sebulan hatam Quran hafal, maka dijamin karena ini butuh murojaah mengulang, maka akan lupa sebagian besarnya. Kenapa sebabnya? Karena tergesa-gesa. Wal ajalatu minasyaiton. Jadi menghafal Al-Quran, jadi kalau ada ditemukan sistem hafalan Quran 2 jam, ya 2 jam hafal 30 juz, mungkin nggak itu kira-kira? Hafal Quran 30 juz dalam 2 jam, mungkin nggak itu? Kita katakan mungkin saja, tetapi ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilarang untuk tergesa-gesa menghafal Quran, maka kita pun juga jangan demikian. Andaikan dapat, maka biasanya cepat hilang, ya, cepat hilang. Memang ada sebagian guru Quran itu beda-beda ya. Ada yang melarang muridnya untuk mempercepat hafalannya. Karena apa? Karena dia akan kesulitan dalam mengulang kembali hafalannya. Ada yang punya metode yang lain, selesaikan dulu semua 30 juz, baru kemudian mengulang lagi. Itu tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana seorang itu betul-betul tadabbur, menghafal, kemudian tidak tergesa-gesa. Cara banyak, ya, tapi yang paling penting adalah menghafal Al-Quran itu dengan mengulang-ulang. Tidak ada cara yang lain kecuali hanya mengulang-ulang. Semakin banyak kita mengulang, maka semakin kuat hafalan kita. Tidak ada cara yang lain, ya. Ada ditemukan cara baru menggunakan otak kiri, otak kanan dan lain sebagainya. Ini metode teori saja. Tapi intinya adalah semakin dia sering mengulang, maka dia semakin menghafal dan semakin kuat hafalannya. Tapi semakin jarang mengulang, maka semakin hilang hafalannya meskipun banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mempercepat atau tergesa-gesa dalam mengurus jenazah ini, terutama ya ketika memandikan, itu biasanya ada haknya mayat yang tidak terpenuhi. Kalau kita memandikan mayat tergesa-gesa, maka ada bagian-bagian tubuh yang tidak bersih. Ini haknya mayat. Berarti kita mengurangi haknya mayat. Mudarat buat sang mayat. Kemudian juga ketika sholat jenazah tergesa-gesa atau mengantarkan jenazah tergesa-gesa, maka ada mudarat. Yang pertama, kalau tergesa-gesa biasanya mayat itu bergoncang. Karena ketika dibawa, dipikul dengan lari,
maka mayat bergoncang-goncang. Ini biasanya kalau goncangannya hebat, maka mayat akan mengeluarkan sesuatu dari badannya melalui lubang-lubang yang ada. Dari mulut keluar cairan, dari hidung keluar cairan, dari telinga keluar cairan, dari kubul dan dubur keluar cairan. Kalau seperti kondisinya seperti ini, maka harus dimandikan lagi. Makanya jangan sampai bergoncang. Dipercepat jalannya tapi dijaga jangan sampai goncang jenazahnya ini supaya tidak keluar sesuatu. Demikian pula mudaratnya kalau tergesa-gesa dalam mengantarkan mayat ke kuburan, maka yang ikut mengantar ke kuburan hanya anak-anak muda saja. Orang tua tidak bisa ikut. Ya. Karena apa? Karena dia akan mengalami kesulitan. Padahal mengantar jenazah itu pahalanya luar biasa, apalagi kalau sampai dikuburkan. Apa itu pahalanya? 2 qirat. Rasulullah mengatakan 1 qirat itu sama dengan 1 gunung Uhud, gunung yang paling besar yang ada di kota Madinah. Sayang kalau tidak ikut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnul Qayyim mengatakan, ini catatan, kalau tadi tergesa-gesa nggak boleh, mempercepat itu yang disyariatkan. Sekarang Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya amma dabibun nasil yauma khatwatan khatwah fabid'atun makruhatun mukhalifatun lis-sunnati litashabbuhi bi ahlil kitab. Nah, ini ada lagi cara mengantarkan jenazah, yaitu berhenti dalam 1 langkah lalu melanjutkan 1 langkah baris berbaris. Ya. Jadi melangkah berhenti, kemudian melangkah lagi, berhenti lagi, melangkah lagi, berhenti, melangkah sampai ke kuburan. Maka ini namanya dabib, yaitu melangkah 1 persatu. Maka ini termasuk perkara baru yang tidak disuka dalam Islam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Artinya apa? Ini malah memperlambat, yaitu mayat untuk dikuburkan. Dan ini menyelisih sunnah, bahkan ini termasuk menyerupai ahlul kitab. Artinya kebiasaan orang-orang ahlul kitab itu menguburkan mayat, mengantarkannya dengan melangkah 1 demi 1 langkah, pelan-pelan sampai ke kuburan. Maka kalau orang Islam melakukan ini, maka ini dilarang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika perintah mempercepat semua urusan jenazah itu jelas untuk kemaslahatan jenazah dan kemaslahatan orang yang masih hidup. Tadi disebutkan kalau jenazah itu baik berarti mempercepat jenazah dapat kebaikan. Kalau jenazah itu buruk berarti mempercepat melepaskan tanggungan di pundak kita, orang-orang yang hidup. Ini jelas. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah tidak ada rukhsah keringanan untuk diperlambat? Perhatikan, apakah tidak ada rukhsah keringanan untuk diperlambat urusan jenazah? Contoh, misalnya, kita tunda sampai besok pagi. Ya. Apakah haram atau tidak? Jawabannya, karena perintah mempercepat jenazah itu sunnah menurut mayoritas para ulama, maka tidak mempercepat itu hukumnya apa? Paling minimal makruh. Namun ada sebuah kaidah, makruh itu bisa hilang kalau memang ada hajat kebutuhan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja tidak dipercepat atau ditunda pengurusan jenazah asalkan ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan untuk jenazah, ya. Atau kalau tidak untuk kemaslahatan jenazah, maka ada kemaslahatan buat keluarga jenazah tersebut. Jadi intinya adalah kalau memang ada maslahatnya boleh ditunda barang sejenak. Cuman dengan catatan jangan sampai memudaratkan mayat. Contoh, ditunda 3 hari misalnya, ya jangan. 3 hari itu membusuk badannya mayat. Ditunda beberapa jam saja, ya, beberapa
hari yang lalu ada saudara kita, teman kita yang berada di Saudi Arabia. Beliau kirim WA mengabarkan bahwasanya orang tuanya meninggal dunia di Sulawesi sana. Dia sedang perjalanan dari Saudi Indonesia kan panjang itu, jauh. Nah, ketika dia perjalanan ternyata meninggal dunia, lalu kirim WA ke kita, tanya, ini gimana ini? Semua biasanya yang ngurusi saya di sana semuanya, ya, karena yang paling dianggap ini teman kita yang ada di Saudi Arabia. Boleh nggak saya minta supaya ditunda jenazahnya, jadi meninggalnya semalam, ditunda sampai zuhur besoknya, karena saya datang sekitar kurang lebih menjelang zuhur supaya bisa diurusi dengan bagus semuanya. Maka kita katakan kalau memang dijamin, ya, dijamin itu maslahat buat sang mayat dan tidak akan membahayakan mayat, maka boleh. Karena ini termasuk hajat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah untuk kemaslahatan si mayat. Karena kalau dibiarkan tidak diurusi oleh yang ngerti, maka diurusi oleh orang-orang yang tidak mengerti. Hukum asal menunda dan tidak mempercepat pengurusan jenazah adalah terlarang. Karena yang diperintahkan adalah menyegerakan urusan jenazah. Tetapi para ulama mengatakan kadang-kadang ada hajat kebutuhan yang menuntut agar supaya jenazah itu ditunda. Tapi dengan syarat apabila ada kemaslahatan baik untuk jenazah atau keluarga jenazah. Dan syarat yang lain, tidak boleh penundaan ini mengakibatkan mudarat pada sang jenazah seperti rusaknya jasad dan semisal, ini tidak boleh. Jadi diperkirakan jangan terlalu lama. Contoh tadi kita katakan bahwasanya ketika ada jenazah, apabila disegerakan maka yang ngurusi tidak benar, maka ada yang datang yang akan ngurusi tapi jauh, menunggu waktu sampai misalnya setengah hari, boleh. Karena menunda pengurusan jenazah ini untuk menunaikan haknya sang mayat, boleh. Contoh yang lain, ketika jenazah meninggal dunia malam hari, diurusi selesai beres setelah subuh, atau misalnya jam 6 pagi beres semuanya, maka ketika disolati dan dikuburkan jam 6 pagi yang hadir sedikit, yang menyolati jenazah cuman puluhan orang, ya, atau mungkin cuman 20 orang, 10 orang, maka bolehkah ditunda supaya memperbanyak orang yang sholat? Jawabannya boleh. Kalau diduga kuat dengan ditunda itu menghasilkan orang yang datang lebih banyak, paling tidak 40 orang, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Apabila ada seorang muslim meninggal dunia, lalu yang menyolati 40 laki-laki yang ahli tauhid tidak pernah menyekutukan Allah, maka mereka semua bisa memberikan syafaat pertolongan buat mayat. Makanya para ulama mengatakan termasuk hak mayat adalah memperbanyak, mengumpulkan orang yang sholat jenazahnya. Kalau bisa 40 orang, kalau bisa lebih, karena barangkali saja 40 ternyata yang lain ada yang menyekutukan Allah, kalau bisa lebih. Nah, ditunda untuk keperluan memperbanyak orang yang menyolatinya, maka ini dibolehkan karena ada hajat kebutuhan. Kemudian bagaimana contohnya tentang maslahat yang kembali kepada keluarga mayat? Karena kalau tidak ditunda, akhirnya tidak mendapatkan hak keluarganya ini. Contoh begini, disebutkan oleh para ulama, ada orang meninggal dunia dalam kondisi terbunuh, ya, tangan diikat, leher diikat, yang penting jasad ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia karena dibunuh, ya. Maka para ulama mengatakan boleh ditunda penguburannya, pengurusannya, kemudian diperiksa, bahkan diinterog otopsi, ya. Nah, diotopsi dan semisalnya, kalau memang harus demikian untuk mengetahui penyebab kematiannya dan untuk mencari siapa pembunuhnya,
supaya keluarga yang terbunuh ini mendapatkan haknya, maka ini pun juga dibolehkan kalau memang ada hajat kebutuhan. Jadi ternyata dibolehkan menunda pengurusan jenazah kalau memang ada alasan, ada hajat, baik itu untuk mayat sendiri atau untuk keluarga mayat, dengan syarat yaitu tidak memudaratkan sang mayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang mengantarkan jenazah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya alaihimus sakinah, wajib orang yang mengantarkan jenazah itu tenang, tidak boleh gaduh. Wala yarfa'una aswatahum, tidak boleh mengeras-ngeraskan suara, ya, tidak boleh gaduh. La biqiraatin wala bighairiha, tidak boleh baik itu baca Quran atau selainnya. Selain Quran apa? Zikir. Bahkan beliau mengatakan wa hadhihi hiyas sunnatu bi ittifaqil muslimin, inilah sunnahnya disepakati oleh semua kaum muslimin. Jadi semua kaum muslimin sepakat bahwa mengantar jenazah itu bersuara atau tidak? Tidak boleh bersuara. Ini yang pertama, karena memang sunahnya demikian, semua para kaum muslimin atau kaum muslimin sepakat demikian. Lalu yang kedua, alasannya disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa orang mengantar jenazah itu lil itti'ab, untuk mengambil ibrah, mengingat kematian. Bagaimana bisa mengingat kematian kalau dia membaca Al-Quran, kemudian mengeraskan suara dan lain sebagainya. Jadi harus diam, hening, ya. Jadi kalau mengantar jenazah harus pakai ambulan misalnya, itu sirinenya dimatikan aja, ya. Karena baca Quran saja tidak, apalagi suara wangwing itu, tidak usah. Karena sebagian ikhwan kita beberapa saat yang lalu ngantar jenazah kemudian pakai sirine, sehingga apa? Sehingga gaduh. Ya, memang bisa lebih cepat, cuman masalahnya gaduh, ya. Dan juga kalau pakai mobil dibunyikan sirine bisa lebih cepat lagi, akhirnya yang mengantar jalan kaki tidak bisa ngikuti. Jadi kalau memang harus pakai ambulan, maka tidak usah pakai sirine, kemudian berjalan seperti berjalan cepat orang biasa, supaya yang lain bisa ngikuti dengan jalan kaki. Dan urusan permasalahan jenazah dinaikkan kendaraan atau tidak, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini ketika ada hajat dibolehkan. Sementara sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, karena tidak pernah ada pada zaman Rasulullah jenazah itu dinaikkan kendaraan, semuanya ada dipikul. Namun sekarang kita katakan kadang-kadang kondisi mendesak, tempat yang jauh, kuburan yang jauh, masa kemudian jalan semua, akhirnya kelelahan dan semisal, maka dibolehkan naik kendaraan jenazahnya tadi, ya, tetapi diusahakan yang lain yang ikuti dengan jalan kaki bisa mengikutinya dengan baik. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah perkataan dari imam penerus madhab Syafi'i dalam masalah ini. Siapa itu? Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ketika membaca hadis, la tutba'ul janazatu bisautin wala nar, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, tidak boleh jenazah itu diantarkan dengan diiringi suara ataupun api, ya. Para ulama mengatakan kalau jenazah diiringi dengan suara, ini kebiasaan orang Nasrani dulu. Kalau diiringi dengan api, obor dan semisalnya, itu kebiasaan orang Majusi, kebiasaan mereka. Maka jenazah orang Islam tidak perlu pakai suara dan tidak boleh pakai api, ya. Kecuali kalau malam hari butuh penerangan, tidak ada lampu baru boleh. Tapi sekedar untuk api, untuk mengantarkan saja padahal tidak butuh, maka ini tidak perlu dilakukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan ini perlu diingat, dan ini kita dapati dalam kitab Al-Adhkar. Kitab beliau Imam Nawawi Al-Adhkar halaman 203.
Beliau mengatakan, wa'lam annal mukhtara annas sawaba wal mukhtar wa ma kana alaihi salafu radhiyallahu anhum as-sukutu halas sayri ma'al janazah. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya yang paling benar dan yang harus diambil dan yang mana inilah para salafus soleh berada di atasnya adalah diam ketika mengantar jenazah. Ini perkataan Imam Nawawi. Wala yurfa'u sautun biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalika. Lebih detail lagi dia mengatakan, tidak boleh dikeraskan suara apapun, baik bacaan Quran atau zikir, apalagi yang lain-lainnya, apalagi nyanyi misalnya, ya tidak ada. Jadi bacaan Quran tidak ada, zikir tidak ada, la ilaha illallah tidak ada, ya. Jadi yang terbiasa mengantarkan jenazah dengan zikir, coba ditanyakan lagi kepada ustadznya, kiainya, bagaimana dengan perkataan Imam Nawawi ini? Atau mungkin saja belum sampai kepada mereka. Karena memang ini adalah perkataan Imam Nawawi yang jelas, yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang terakhir kita sebutkan hadis yang satu lagi. Atau ada yang bertanya? Agak panjang ini. Ada yang bertanya? Ya. Itu apa? Doa lagi ya. Ya. Ya, doa lagi. Iya. Jadi ada perkataan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyegerakan jenazah. Maka ada sebagian di tempat kita setelah sholat jenazah ada bacaan-bacaan. Lalu ada doa panjang. Kemudian diantar ke kuburan, dikuburkan, doa lagi panjang. Kita katakan bahwasanya kalau memang demikian adanya berarti itu memperlama proses pengurusan jenazah. Kita katakan tadi kalau memang ada hajat menyampaikan sesuatu tidak usah panjang-panjang. Nah sekarang kalau jadi rutinitas dan ternyata panjang maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau itu terjadi maka ini paling tidak menyelisih sunnah Rasulullah. Yang benar disegerakan sehingga tidak perlu ada ceramah agama, tidak perlu ada bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Diantar langsung ke kuburan, setelah dikuburkan bagaimana yang dilakukan Nabi, nanti akan ada keterangan. Rasulullah SAW mengingatkan para hadirin yang menguburkan mayat untuk memintakan ampun kepada Allah buat si mayat dan memintakan kepada Allah kebenaran ketika menjawab fitnatul kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita mintakan supaya dia menjawab dengan benar. Karena kalau enggak benar, setelah itu akan ada azab. Tapi kalau benar, maka yang didapatkan adalah nikmat kubur. Itu saja. Jadi tidak ada rutinitas kemudian ceramah panjang, bahkan dijadwalkan atau ngundang penceramah ketika ada jenazah, maka ini tidak perlu seperti ini. Karena orang diundang jauh-jauh untuk ceramah, pasti persiapan nanti ceramahnya. Dan ceramahnya tidak cukup 5 menit, 1 menit, tapi dipanjangkan, mumpung jauh-jauh daripada tidak menyampaikan apa-apa, mumpung orang banyak kumpul gitu loh. Makanya ada sebuah kejadian atau kebiasaan yang berlaku, mungkin di tempat antum juga ya. Biasanya kalau urusan jenazah ya, menguburkan mayat dan menyolati mayat, itu di mana-mana biasanya maju dari jadwal. Beda dengan masalah undangan yang lain, kemantenan dan sebagainya, itu mulainya molor. Tapi kalau urusan jenazah itu biasanya maju. Ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang itu tidak mau lama-lama. Yang hadir itu segera ingin selesai beban mereka. Biasanya maju, makanya harus siap-siap kita ini. Kalau ada pemberitahuan jenazah akan dikuburkan pakai jam ya, bukan pakai waktu sholat.
Ini kebanyakan maju. Jam 9 pagi, ternyata orang datang jam 8, datang, nunggu kelamaan, ayo segera, maka berangkat. Biasanya begitu. Biasanya kalau yang nggak maju itu patokannya dengan sholat. Jenazah akan dikuburkan setelah sholat duhur. Nah ini nggak bisa maju, sholat duhur gimana mau maju? Ya. Tapi kalau tidak pakai patokan sholat itu biasanya maju. Dan ini sebagai bukti bahwa dalam urusan jenazah orang-orang itu memang pinginnya segera-segera, cepat selesai. Karena memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau demikian adanya ya sudah tidak usah lama-lama. Kalau ceramah, kalau ngurusinya dan lain sebagainya. Ya, sampai pernah kita ikut menguburkan mayat, itu ada yang ceramah sampai setengah jam. Ya, sehingga orang mendengar tetapi hatinya marah gitu loh. Ceramah setengah jam. Jadi mendengar ceramahnya bagus. Pertamanya bagus, awalnya bagus karena memang penceramah yang hebat ini. Ceramah bagus, orang senang, kemudian kok dilihat jam 5 menit lewat, 10 menit lewat, tambah lama, akhirnya mereka merasa jengkel. Jadi bukan malah mendapatkan siraman rohani, tapi malah merasa jengkel karena biasanya menguburkan mayat selesai ya pulang gitu loh. Tidak perlu lama-lama. Allahu alam. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Enggak ada. Ya. Ya. Jadi tidak harus ya. Jadi ketika ini biasanya kapan ini? Sebelum berangkat. Sebelum berangkat biasanya salah satu ada yang memintakan maaf, semoga yang punya utang, yang ada yang pernah dihutang oleh mayat, tolong disampaikan kepada kami sehingga kami bisa membayar. Ini tidak harus ini. Dan itu bisa tersampaikan meskipun tidak pas momen ketika mau menguburkan mayat. Dan orang paham kok meskipun tidak disampaikan gitu loh. Orang paham bahwasanya ini keluarganya. Jadi boleh disampaikan, boleh tidak. Kalau memang harus disampaikan ya singkat saja. Kalau harus disampaikan tetapi tidak ada keterangan, tidak ada syariat harus menyampaikan pesan dari keluarga mayat supaya menghubungi keluarga mayat ketika ada hutang piutang yang belum lunas, ya, ada tanggungan pinjaman dan lain sebagainya. Ini tidak harus disampaikan, tapi tetap harus ditunaikan walau bagaimanapun. Ya. Walau bagaimanapun harus dan orang mengerti kok. Kalau orang itu punya misalnya, oh mayat ini pernah meminta atau meminjam kepada saya uang sekian, dia akan datang kepada keluarganya meskipun tidak disuruh gitu loh. Ya kan? Allahu a'lam. Jadi tidak ada keharusan seperti itu, tapi boleh-boleh saja dengan bahasa yang sesingkat-singkatnya. Allahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Ya. Kesaksian gimana? Ya. Iya, jadi kami tidak mengetahui ya dalilnya ya. Persaksian seperti ini. Yang pernah terjadi itu pada zaman Rasulullah, ketika ada jenazah lewat, maka kemudian masyarakat sekitar mengatakan orang ini orang baik, orang ini orang baik. Semua mengatakan demikian. Tidak ada undangan, tidak ada disuruh Nabi, tapi semua orang mengomentari, oh jenazah itu Masya Allah orang baik, orang taat kepada Allah, jujur dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang mengatakan beda. Maka Rasulullah mengatakan wajabat, harus. Artinya apa? Harus masuk surga karena persaksian semua orang-orang yang mengenalnya. Ya. Lalu kemudian ada jenazah yang lain di lain waktu. Orang-orang mencelanya, oh orang ini begini, orang ini tidak baik, orang ini pokoknya jahat dan semisalnya. Dan Rasulullah mengatakan wajabat, artinya apa? Harus dia masuk neraka gara-gara hal itu. Maka ini bukan berarti kemudian kita didudukkan, kemudian dipersaksikan, ayo ini menjadi saksi. Apakah orang ini baik? Baik. Nah, tidak ada seperti itu. Jadi tidak pakai ditanya. Itu spontanitas saja terjadi pada zaman Rasulullah karena memang orang itu betul-betul baik. Dan yang lain tadi orang itu betul-betul buruk. Ini yang terjadi, bukan kemudian disyariatkan untuk mempersaksikan si
mayat, dan Rasul tidak pernah menyuruh untuk mempersakitkan si mayat tadi. Allahu alam. Jadi tidak ada. Sama dengan masalah talqin, nanti akan ada keterangan. Talqin itu yang ada sebelum meninggal dunia. Talqin yang ada itu sebelum meninggal dunia, dan ini pendapat yang lebih kuat. Allahu alam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan insya Allah akan ada pembahasan lagi yang lain tentang masalah yaitu pahala-pahala mengantarkan jenazah dan menyolati jenazah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.